sudah ada sekitar 1.500-an rumah sakit yang verifikasi melalui kami. Jadi memang kami tegaskan ya, BPJS Kesehatan hanya bagian yang melakukan verifikasi karena pembayaran dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan angka untuk pembayaran itu mendekati 1 triliun sebetulnya sudah dicairkan ke rumah sakit yang menangani soal pasien terkait dengan COVID-19. Mhm. Pak, tapi kalau terkait dengan untuk rapid test dan juga swab test begitu bagi masyarakat, apa ini juga menjadi salah satu poin yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau seperti apa, Pak? Ya, kalau rapid test dan swab test itu kan bagian dari yang sebetulnya bukan protap utama yang harus dijalankan oleh rumah sakit. Karena kalau kita melihat dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia sudah memberikan edaran bahwa itu bukan menjadi bagian. Artinya kalau dia ada indikasi COVID-19 ditegakkan untuk dengan melakukan screening itu menjadi poin yang memang masuk dalam jaminan yang memang nantinya masuk dalam skema penagihan untuk klaim COVID-19. Mhm. Tapi Pak, poin-poin apa atau mungkin apa saja sebenarnya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan begitu ya jika seseorang terindikasi positif COVID-19? Jadi kalau kita melihat di juknis dari Kementerian Kesehatan itu, yang dijamin sangat luas ya. Semua hal yang indikasi terkait dengan COVID-19 dijabarkan dengan jelas di juknis verifikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan rumah sakit juga punya kewajiban untuk menyampaikan soal keabsahan apakah memang pasien ini terkait dengan COVID-19 atau bukan, sehingga tidak terjadi hal yang dikhawatirkan beberapa pihak bahwa semua orang dinotif sebagai orang dengan pasien COVID kalau dianggap ketika diagnosisnya mirip-mirip dengan COVID-19. Mhm. Tapi tentunya harus ada screening begitu kan Pak, sebelum seseorang dinyatakan positif atau positif COVID-19. Lantas perjalanan screening untuk dinyatakan positif COVID-19 itu semua di item-itemnya ditanggung oleh BPJS atau seperti apa Pak? Ya, ada diatur dalam juknis itu sebetulnya bagian mana saja yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah yang akan dibiayai sebagai kondisi COVID atau bukan. Selama ini kan sebetulnya ada yang perbaikan soal juknis itu karena dianggap menyulitkan rumah sakit. Akhirnya dilakukan perbaikan yang justru itu akan memudahkan semua pihak, bagaimana termasuk rumah sakit untuk mengajukan klaim, bagaimana BPJS Kesehatan juga tidak terjebak pada soal yang kaku, soal bagaimana memverifikasi klaim. Karena panduan ininya lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Mhm. Jadi apa Pak yang dirubah sehingga rumah sakit juga merasa dimudahkan begitu pasien juga merasa dimudahkan Pak? Ya, indikator-indikator yang selama ini ada beda tafsir antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan lebih ditegaskan lagi. Misalkan soal seseorang ini harus memiliki identitas jelas, soal NIK, soal KTP dan yang lain. Apakah dia bisa diganti dengan surat keterangan misalkan dari kelurahan dan yang lain, yang itu yang memang diakomodir dalam perbaikan soal regulasi. Ini salah satu kecil contoh sebetulnya. Mhm. Jadi bisa dikatakan seseorang yang positif COVID-19 ini akan atau tidak akan membayarkan Rp1 pun kepada pihak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan di mana ia dirawat begitu Pak? Betul, kita pastikan ya karena pemerintah sudah menjamin dalam DIPA yang ada di BNPB sebetulnya bahwa semua hal yang terindikasi dengan kaitan dengan COVID-19 dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Mhm. Oke, dijamin sepenuhnya oleh pemerintah atau Rp0 begitu. Tidak ada Rp1 pun yang dibayarkan Betul. oleh masyarakat ketika Artinya kalau ada terindikasi. misalkan keluhan dan yang lain bisa disampaikan Pak, karena itu bisa Mhm. dilanjuti untuk seperti reimburse atau kembalian kalau terjadi.